Di sini kami akan menjelaskan tentang program kami yaitu pendidikan karakter melalui media, dongeng, dan permainan. Kami akan menjelaskan tentang tahapan Human Centered Design yang pertama yaitu Discover. Discover sendiri adalah bagaimana kita menentukan permasalahan dari sebuah riset yang telah dilakukan sebelumnya. Kami akan menjelaskan tentang tahapan Human Centered Design yang pertama yaitu Discover. Discover sendiri adalah bagaimana kita menentukan permasalahan dari sebuah riset yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan sebelumnya yaitu di TK Cempaka, pendidikan intelektual bersifat individual dan lebih dominan. Sehingga pendidikan karakter seperti gotong royong, kerjasama, kemandirian, dan disiplin kurang ditanamkan sejak usia dini. Kemudian yang kedua yaitu ideate, memiliki pengertian yaitu bagaimana penafsiran dan pemahaman kita terkait permasalahan yang ada. Dalam hal ini dikaitkan dengan programnya kami, yaitu pendidikan intelektual dianggap sebagai nilai yang penting karena hal ini menjadi poin utama untuk menunjang akademis ke pendidikan selanjutnya yaitu sekolah dasar. Di SD, anak diharuskan untuk mencapai kemampuan dalam intelektualnya seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga yaitu prototype. Dalam prototipe ini menjelaskan bagaimana kita merumuskan sebuah ide untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kami merumuskan ide dengan mengambil 3 bentuk pendidikan karakter yang perlu untuk dikembangkan sebagai penunjang untuk masa depan. Pengembangan karakter yaitu kerjasama atau gotong royong, kedisiplinan dan kemandirian itu melalui dongeng dan game. Pertama, kami menyiapkan sebuah dongeng. Di dalam dongeng tersebut, di tengah-tengahnya kami mengajak anak-anak TK untuk bermain game. Gamenya bermanfaat untuk menumbuhkan kerjasama, kedisiplinan, dan kemandirian anak tersebut. Pada minggu lalu, kami telah turun lapangan untuk menerapkan program kami. Di dalam program tersebut, kami menceritakan dongeng tentang Kiko dan Dodo. Dan di tengah-tengahnya diceritakan bahwa Kiko dan Dodo tersebut mengalami sebuah kesulitan-kesulitan dan di sana meminta bantuan anak-anak TK untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Kiko dan Dodo. Nah, dari dongeng tersebut, kesulitan-kesulitan itu mengarahkan anak-anak untuk membuat kapal dan seekor burung dari kertas origami. Di sini nilai kerjasamanya itu apa? Karena sebelum instruksi membuat dari kertas tersebut, kami menginstruksikan untuk mencari sebuah kertas yang dilakukan secara berkelompok dan itu kertasnya berwarna berbeda-beda setiap kelompoknya. Jadi satu kelompok disuruh untuk mencari 6 kertas dengan warna yang sesuai dengan kelompoknya tersebut. Nah, disitulah ada kerjasama antara anggota satu kelompok dengan anggota satu kelompok lainnya untuk mencari kertas yang sama. Dan kemandirian itu diukur dengan anak-anak membuat origami itu sendiri, dari mulai membuat perahu dan burung. Apakah anak-anak mampu tanpa bantuan kakak-kakak, pendamping, ataukah mereka masih membutuhkan banyak bantuan? Dan untuk kedisiplinan dilihat dengan cara kami menerapkan sebuah peraturan-peraturan seperti harus duduk di tempat, seperti memperhatikan kakak-kakak yang sedang menjelaskan. Menurut hasil lapangan kami, ketiga karakter tersebut memang muncul, namun kurang maksimal. Dikarenakan yang pertama, karena kami baru pertama kali ke sana dan anak-anak masih menunjukkan cari perhatiannya kepada kami. Yang kedua, karena kami belum benar-benar memahami bagaimana situasi yang ada di sana. Entah itu bagaimana lingkungannya, entah itu bagaimana karakter-karakter dari anak-anaknya. Dari hasil lapangan kami akan menjadi sebuah evaluasi untuk keberlanjutan program ini karena program kami bukan hanya sekali tapi 3 kali. Kemungkinan besar 2 kalinya lagi kami memanfaatkan evaluasi dari program kami sebelumnya. Kontribusi saya dalam kelompok pada minggu pertama yaitu perizinan di TK Cempaka. Perizinan ini kami lakukan secara bersama-sama. Dalam perizinan ini kami menjelaskan rancangan program kami secara lisan kepada pihak TK Cempaka. Dan yang kedua, membuat rancangan kegiatan secara tertulis. Ini diserahkan pada saat
sebelum observasi pertama kita dimulai. Dan untuk minggu kedua yaitu pembuatan proposal. Untuk minggu ketiga yaitu pembuatan properti dongeng. Ini juga dilakukan kita bersama-sama. Dan yang kedua, di saat turun lapangan saya berkontribusi sebagai pembaca dongeng. Kontribusi saya terhadap kelompok pada minggu pertama, saya melakukan perizinan ke TK dan merancang kegiatan. Lalu minggu kedua membuat proposal. Minggu ketiga saya menulis naskah dan menyiapkan properti. Pada hari H turlap saya menjadi pembaca naskah. Pada minggu pertama, kontribusi saya yaitu melakukan perizinan di tempat yaitu TK Cempaka, kemudian melakukan observasi awal. Lalu pada minggu kedua yaitu pembuatan proposal. Kemudian minggu ketiga saya membuat properti berupa reward yaitu berbentuk kado yang berisi snack. Lalu pada saat turun lapangan saya menjadi pendamping, yaitu tugasnya mengarahkan anak-anak supaya memperhatikan pendongeng dan mengikuti instruksi dari pendongeng. Jadi kontribusi saya terhadap kelompok itu di minggu pertama saya melakukan perizinan, terus minggu kedua membuat proposal, dan minggu ketiga membuat properti dongeng. Terus pada hari H saya sebagai pendamping untuk mengarahkan dan menenangkan anak-anak di kelas. Kontribusi saya pada kegiatan ini di minggu pertama yaitu melakukan perizinan di TK Cempaka, lalu juga melakukan observasi awal untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak di TK Cempaka, apakah sudah sesuai dengan perilaku yang kita inginkan atau belum. Lalu di minggu kedua saya melakukan pembuatan proposal, lebih tepatnya pada bagian permasalahan, lalu juga membuat properti dongeng yang digunakan untuk turun lapangan, dan juga pada turun lapangannya saya melakukan observasi untuk melihat bagaimana perilaku kemandirian, disiplin, dan juga kerjasama yang diterapkan anak-anak pada saat dilakukannya dongeng dan juga permainan. Kontribusi saya dalam kelompok ini adalah minggu pertama membuat perizinan dari FISIP, lalu minggu kedua membuat proposal, dan minggu ketiga membuat properti dongeng dan mendampingi anak. Terima kasih. Semoga dari penjelasan kami teman-teman mendapatkan manfaatnya.